hanya juga ada peran dari supporter, dari pendukung, dari netizen, dari apalah pengamat, dari media, ya termasuk saya sih. Jadi kita ini terlalu meremehkan Piala AFF. Kita terlalu memandang rendah Piala AFF sehingga menyebutnya sebagai Piala Ciki, Piala Kaleng. Akibatnya itu membuat PSSI terpengaruh sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan tim nasional Indonesia C. Jadi kalau akibatnya kalah ya memang itu kenyataannya seperti itu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita apa-apa aja lah. Semuanya tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tim nasional Indonesia akhirnya gagal. Gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Setelah dikalahkan Filipina 1-0 melalui penaltinya si Bjorn Christensen di babak kedua lah, pertengahan babak kedua, penalti dari sebuah, nggak tahu ya itu handsball atau apalah itu, tapi itu nggak penting lah, nggak usah kita menyalahkan wasit apa-apalah, nggak usah. Apalagi sampai menuduh ada mafia, ada apa, nggak usah, nggak perlu. Dan ya itu yang terjadi adalah kita gagal. Dan ya nggak usah diratapi juga, karena memang sejak awal tim ini tidak dibentuk untuk menjuarai Piala AFF. Tim ini sejak awal dibangun tidak diberi target untuk juara, untuk lolos, untuk ke semifinal, untuk ke final, untuk apapun. Tim ini dibentuk sengaja untuk pemanasan sajalah, untuk uji coba, begitu kata PSSI, begitu kata Sintayong, karena golnya dia adalah Piala Asia U23 nanti, Piala SEA Games 2025, saudara-saudara. Kemudian Piala Asia U23 itu golnya di situ, sehingga ya targetnya mereka hanya menganggap ini sebagai pertandingan uji coba sajalah, pertandingan pemanasan, pertandingan persahabatan. Walaupun kalau pertandingan uji coba kalah juga nyesak kan. kalah juga dongkol juga kan, apalagi kalau ada tim rival, supporter rival yang menghina-hina kan, ya begitu. Ya itulah konsekuensinya, saudara-saudara, konsekuensi dari sebuah pilihan. Ketika Anda mengambil sebuah pilihan, maka Anda harus bersiap dengan konsekuensinya. Karena ketika Anda menganggap bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prioritas, ya otomatis harus ada yang dikorbankan. Dan ketika Anda tidak mau meliburkan kompetisi dalam negeri, ya otomatis itu yang terjadi. Pelatih kesulitan memanggil pemain utama sehingga pemain U22 pun dipanggil. Dan ya yang terjadi ya seperti ini. Indonesia gagal, Malaysia sebelumnya juga gagal. Jadi Indonesia dan Malaysia ini ya ibarat kakak beradik lah, kompak, saudara-saudara, sepakat. Sama-sama gagal lolos, sama-sama ya mungkin sudah janjian, saya nggak tahu, tetapi ya faktanya memang seperti itu.
melihat jalannya pertandingan, Filipina memang main keren, saudara-saudara. Filipina memang ya bukan ya keren lah, maksudnya lebih bagus dari Indonesia lah. Indonesia mainnya tidak terlalu jelek, saudara-saudara. Kalau menurut saya tidak niat lah, nggak niat. Pokoknya kayak sebuah tim yang nggak niat gitu loh. Filipina dia bermain lebih, menurut saya cukup bagus lah, cukup bagus. Walaupun tidak bagus-bagus amat sih, enggak. Ya standar, tetapi dia bagus. Dia bagus, kemudian walaupun juga mereka sebenarnya sama, tidak bisa menggunakan pemain-pemain utama. Tetapi mereka waktu melawan Indonesia itu bagus. Terlihat sekali ball possession-nya, mereka menguasai banyak sekali, menyerang. Mereka menyerang, menguasai, berusaha untuk menguasai lapangan tengah, berusaha untuk mengirimkan bola ke depan, berusaha untuk mencetak gol. Sementara Indonesia hanya lebih banyak bertahan, kemudian melancarkan serangan balik yang sayangnya serangan baliknya tidak terlalu efektif, tidak terlalu efisien. Kemudian Indonesia juga terlalu monoton bergantung kepada Pratama Arhan, dan beberapa kali Pratama Arhan juga terlalu terpancing emosinya. Kemudian pemain Indonesia juga ya gitulah, perbedaan kualitas ya. Kalau Indonesia tanpa pemain-pemain Belanda ya begitu. Tanpa pemain-pemain yang abroad, yang bermain di luar itu ya kualitas perbedaannya memang jelas sekali. Jadi memang produk lokal Indonesia itu memang belum bisa diandalkan 100% untuk event internasional. Walaupun itu di level junior melawan tim senior. Ya, Sintayong sendiri dalam sesi konferensi pers juga mengatakan, dia mengakui bahwa ini kegagalan lolos ke babak semifinal adalah kegagalan. Tetapi dia juga memuji sikap performa para pemain yang memang dia mengaku gak bisa ngapa-ngapain karena ini pemainnya adalah pemain muda, pemain junior. Bagi dia menganggapnya pemain junior yang menghadapi pemain-pemain senior. Tentu saja kemampuan fisik, kualitas, pengalamannya berbeda. Tetapi bagi dia ini tujuannya memang bukan di Piala AFF ini, saudara-saudara. Tujuannya ke depan di SEA Games. Walaupun nanti SEA Games-nya ada di di Thailand. Thailand, saudara. Kalau nggak salah Thailand ya berat juga lah ngalahin Thailand di kandangnya Thailand. Tetapi ya nggak apa-apa. Kemudian Piala Asia U23, karena pada waktu edisi sebelumnya kan kita sampai di semifinal, ya kan, semifinal. Kemudian kita playoff ke Olimpiade. Walaupun nanti 2023, 2026 itu nggak ada Olimpiade. Jadi memang itu target dia adalah target jangka. Menurut saya, saudara-saudara, kalau menurut saya kegagalan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dan kekalahan dari Filipina, kemudian kekalahan dari Vietnam, hasil imbang dari Laos, dan hanya menang 1-0 lawan Myanmar secara tidak meyakinkan, itu juga kesalahannya juga ada peran dari supporter, dari pendukung, dari netizen, dari pengamat, dari media, ya termasuk saya sih. Jadi kita ini terlalu meremehkan Piala AFF. Kita terlalu memandang rendah Piala AFF sehingga menyebutnya sebagai Piala Ciki, Piala Kaleng. Akibatnya itu membuat PSSI terpengaruh sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan tim nasional Indonesia C. Jadi kalau akibatnya kalah ya memang itu kenyataannya seperti itu. Itu, saudara-saudara, itu menurut saya seperti itu. Jadi kita terlalu jumawa karena kita merasa ketika kita sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita sudah merasa sebagai Indonesia ini menggendong ASEAN nih. Jadi kesannya itu sombong sekali, kesannya jumawa, padahal ini kan baru proses. Kita juga baru proses. Kemarin menang Arab Saudi, kalah lawan Jepang, ya biasalah, itu namanya proses. Kalah dari Cina, kemudian imbang dari Bahrain dengan kontroversial, imbang dengan Australia, imbang dengan Arab Saudi yang pertama. Jadi ya itu proses, dan itu bukan sesuatu yang seharusnya tidak membuat Indonesia terlalu tinggi hati. Tinggi hati lah. Terlalu seolah-olah kita ini sudah levelnya seperti Argentina, seperti Jerman, seperti Italia, seperti Belanda yang asli. Timnas pusat, kayak begitu, saudara-saudara. Jadi itu membuat kita seolah-olah terbang tinggi dan merasa bahwa ya kita nggak penting lagi lah Piala AFF. Kita nggak mau nggak peduli lagi dengan Piala AFF, mau kalah mau menang itu urusan
urusan bukan level kita. Level kita adalah Piala Dunia. Kayak begitulah saudara-saudara. Nanti kalau Piala Dunia juga nggak lolos bagaimana? Itu saudara-saudara, itu. Setidaknya kan kalau kita bisa juara Piala AFF kan kita punya cadangan, piala cadangan. Itu loh. Kalau nanti kita ya alhamdulillah, syukur puji Tuhan kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia itu bagus, luar biasa. Prestasi lah, sejarah. Tetapi kalau kita nggak lolos, bagaimana? Padahal kita sudah terlanjur terlanjur membanggakan pemain-pemain kita yang abroad, yang dianggap grade A. Padahal ya sebenarnya di Eropa sana juga pemain lapis kedua, ketiga, saudara-saudara. Ini faktanya seperti itu. Ini realistis ya. Sesuai fakta, bukan melebih-lebihkan, juga bukan mencari kambing hitam, bukan. Tapi itu faktanya seperti itu. Ya, itu permasalahannya di situ. Dan jangan lupa nanti SEA Games ini juga lawannya tidak akan mudah karena tuan rumahnya Thailand. Ya memang Indonesia juara bertahan. Biasanya juara bertahan tidak akan diundi dengan tuan rumah. Kalau tuan rumahnya Thailand, Indonesia tidak akan diundi bersama dengan Thailand. Mungkin Indonesia di grup B, Thailand di grup A atau apa, itu pasti betul. Tapi nanti kalau kita bisa lolos terus, kemudian kita bertemu di semifinal, final kan ada potensi juga ketemu Thailand, dan menghadapi Thailand di kandang itu juga tidak akan mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah. Kemudian nanti juga ada Piala Asia U23, kualifikasi Piala Asia U23 atau apalah, pokoknya itu di level U23 itu kan targetnya ke situ, saudara-saudara. Jadi ya serba berat lah sebenarnya, saudara-saudara. Sebenarnya serba berat, walaupun ini masih ada waktu panjang bagi tim nasional yang ini nih, yang kemarin tampil di Piala AFF ini untuk berbenah, untuk memperbaiki berbagai macam kekurangan, karena persiapannya juga pendek, saudara-saudara, hanya seminggu atau 10 hari lah, nggak nyampe sebulan. Dan negara lain juga sama sebenarnya. Jadi kalau masalah waktu persiapan, kemudian jadwal yang padat itu nggak bisa kita salahkan, karena Filipina juga datang ke Indonesia itu setelah bertanding hari Kamis atau hari Rabu itu bertanding, terus mereka langsung dari pertandingan mereka ke bandara, langsung terbang ke Indonesia, sampai di Solo keesokan hari paginya, kemudian berlatih jadi memang jadwal ini nggak bisa menjadikan kambing hitam. Indonesia sebenarnya jauh lebih bagus karena pertandingan terakhir itu hari Minggu dan baru tanding lagi hari Sabtu. Tetapi ya itulah prioritas dari PSSI yang tidak lagi menganggap Piala AFF ini penting. Itulah yang justru menjerumuskan tim nasional ini ke kedepannya, saudara-saudara, kedepannya saya mengharapkan kita nggak usah terlalu gengsi lah, nggak usah terlalu sombong, nggak usah terlalu menganggap rendah Piala AFF. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini tinggal di Asia Tenggara, di komunitas Asia Tenggara. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang sepakat untuk membentuk Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, ASEAN Football Federation. Itu, dan Indonesia juga salah satu negara yang sepakat digelarnya turnamen Piala AFF ini di level senior, di level U22, di level U19, U16, jadi di level putri, kayak begitu. Jadi nggak usah terlalu gengsi untuk mengakui bahwa Piala AFF ini sebenarnya penting. Waktu itu saya juga sempat mengatakan itu. Walaupun saya sebenarnya begini, dalam pikiran saya waktu itu yang dikirim adalah tim nasional Indonesia B, pemain-pemain muda plus pemain-pemain senior yang bermain di Liga 1. Itu tadi usulan saya, awal saya itu waktu itu seperti itu ya. Pemain-pemain Liga 1 misalnya Maklok, kemudian siapa itu namanya, Witan, Ricky Kambuaya, Irianto, pokoknya pemain-pemain senior yang di tim utama itu, di tim kualifikasi Piala Dunia itu tidak dimainkan karena keberadaan pemain-pemain keturunan itu sebenarnya yang dalam pikiran saya itu dimainkan untuk Piala AFF. Kemudian masalah jadwal di Liga Indonesia kan bisa diatur, misalnya pemain yang klub yang pemainnya dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan Piala AFF, ya pada waktu itu tidak ada pertandingan terlebih dahulu, nanti ada pertandingan berikutnya di
apa ya, minggu-minggu berikutnya ketika tidak ada piala. Kayak begitu kan bisa, itu hanya masalah teknis saja. Tetapi kan faktanya ternyata Sintayong punya pertimbangan lain, PSSI juga punya pemikiran lain, dan ya tentu saja pemikiran itu terpengaruh oleh netizen, oleh supporter, karena di Indonesia ini aneh, suara di media sosial itu terlalu didengerin. Terlalu didengar, walaupun suara terbanyak, suara orang banyak itu belum tentu mencerminkan kebenaran, saudara-saudara. Tapi ya faktanya memang seperti itu. Semua petinggi PSSI, pengurus PSSI itu juga mereka tidak mau citranya jelek. Nah, jadi apapun keinginan supporter ya ikuti dulu. Ada Simon McManamy, pelatih yang mendengarkan semua saran netizen. Apapun kata netizen dituruti. Pemain ini harus dipanggil sama dia. Saya harap sih PSSI, Tim Nasional Indonesia, pelatih itu punya pandangan sendiri lah. Kegagalan Indonesia dan Malaysia, kakak beradik yang sepakat, sejalan, sepaham untuk sama-sama tidak lolos ke Piala AFF semifinal, maka babak 4 besar nanti akan mempertemukan Thailand melawan Filipina dan Singapura melawan Vietnam. Prediksi saya, Vietnam dan Thailand akan berada di final, dan saya berharap Vietnam atau Thailand juara. Tapi Singapura juga bisa mengejutkan, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi ya pertarungan yang menarik bagi tim yang tersisa. Filipina kemarin pelatihnya itu si Albert siapa itu, dia mengatakan bahwa ya dia senang karena dia tidak menduga para pemainnya bisa tampil termotivasi. Dia menyebut secara fisik pemainnya kelelahan, tetapi dia berterima kasih karena para pemain mampu bermain lepas, mampu bermain bagus, walaupun itu satu golnya itu melewati penalti, kemudian masalah apa ya, VAR-nya yang tidak jelas atau apa itu, saya kurang paham lah itu. Tetapi dia berterima kasih, dan target dia tidak hanya ingin sekedar sampai di semifinal, target dia ya memenangkan turnamen. Ya semoga saja bisa lah. Kalau ternyata ke finalnya adalah Filipina melawan Singapura, itu kan bagus, saudara-saudara. Surprise, kejutan, dan Filipina kemudian menjadi juara. Wah, itu akan luar biasa, akan sangat mengejutkan, karena kalau Thailand terus yang juara ya nggak asik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ungkap, semua sudah kita bacotin, kita gibahin. Tadi kita bicara tentang evaluasi kekalahan Tim Nasional Indonesia dari Filipina, kegagalan Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, saudara-saudara. Ya, ini memang sejak awal juga sudah sejak awal pembentukan juga sudah diragukan, saudara-saudara. Karena begini, supporter kita, netizen kita, pendukung kita itu terlalu menganggap remeh, terlalu menganggap sebelah mata Piala AFF, sehingga mereka memberikan atribut aneh-aneh lah, piala kaleng lah, piala ciki lah, piala inilah, piala itu. Jadi terkesan memang sangat meremehkan Piala AFF, dan itu tampaknya sampai ke telinga PSSI, sehingga PSSI pun menganggap Piala AFF ini ya piala kaleng, piala remeh, tidak penting, sehingga dia memutuskan untuk memainkan pasukan dari U21 U21 atau U berapa lah, pokoknya pemain-pemain junior, pemain-pemain muda, walaupun ada beberapa pemain senior yang usianya juga muda sekali, saudara-saudara. Itu salah satu masalah utamanya. Mungkin kemarin kalau yang ditampilkan adalah tetap pemain senior tanpa pemain abroad. Kalau pemain abroad nggak mungkin ya, beberapa pemain Liga 1 misalnya Maklok itu dipanggil, Ricky Kambuaya, Egy Witan, mungkin hasilnya akan berbeda, saudara-saudara. Tetapi ya itu sudah keputusan PSSI, nggak usah diratapi, karena memang ada pertimbangan untuk tampil di SEA Games. SEA Games dianggap jauh lebih penting daripada Piala AFF, sehingga pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang akan nanti disiapkan SEA Games, dan nanti ada Piala Asia U23.
Nah, itu tampaknya tujuan PSSI di situ sehingga mematangkan pemain-pemain muda ini di turnamen kali ini. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan saya juga mendukung, dalam hal ini mendukung kebijakan seperti itu. Tapi ya kita juga harus melihat bahwa sebenarnya Piala AFF ini juga penting karena Indonesia sepanjang sejarah belum pernah juara, maksimal juga runner up, itu pun 6 kali. Itu saudara-saudara, sudah itu tidak apa-apa, itu pilihan. Dan walaupun nanti SEA Games tahun depan itu juga digelar di Thailand. Nah, dan seperti biasalah saudara-saudara, Thailand itu baik main di kandang maupun tandang itu pasti menyiapkan tim yang sangat bagus. Secara tradisional mereka sangat bagus, baik di SEA Games maupun di Piala AFF itu mereka selalu bagus. Jadi ini juga akan menjadi tantangan. Tetapi ya pemain muda itu bagus, menurut saya memang bagus. Backbone pemain muda itu memang masa depan sepak bola, itu pemain muda. Tetapi sebenarnya ada baiknya kalau dikombinasikan dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga dibikin sampah. Jangan nyampah, saudara-saudara. Maksudnya jangan membuat komentar yang aneh-aneh, yang negatif, yang menghina, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!